Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bau ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was shahadatin huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahu asmaul husna sabihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa di mana saja berada, para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan nikmat yang luar biasa yang tidak terhingga. Kalau banyak yang kita menghitung nikmat Allah, tentu tidak dapat kita bisa menghitungnya. Kita kumpullah yaitu ranting-ranting kayu untuk sebagai pemegang pena, dan kemudian kita kumpulkan berapa banyak air yang di lautan yang untuk menjadi tinta menulis berapa banyak nikmat dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tentu kita tidak bisa menghitung nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian berapa kecilnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berapa kecil dan tipisnya ilmu kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh kita tentu tidak sebanding apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pergilah kita ke pinggir laut, kemudian kita tusukkan telunjuk kita ke laut, dan kemudian kita angkat, dan kemudian meneteslah air itu dari telunjuk kita. Nah, itulah yang kita miliki. Tetesan yang menetes dari telunjuk kita itulah yang dimiliki kita, dan kemudian seluas apa pandangan kita yang ada di depan kita tentang laut ini, itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para kaum muslimin di mana saja berada, kita telah di penghujung bulan Ramadan. Hari ini hari yang terakhir, yaitu kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Benar-benar bahwa Ramadan ini akan meninggalkan kita, akan pergi meninggalkan kita, dan dia akan datang lagi 11 bulan atau 11 bulan yang akan datang. Kalau kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah, bulan Ramadan yang akan datang. Maka Rasulullah SAW ketika itu dia menangis, dan Rasulullah ditanya oleh beberapa sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Saya menangis yaitu sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kemudian saya menangis kenapa? Saya khawatir tidak bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Maka para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja berada, kita tetap berdoa kepada Allah. Tentunya semoga kita dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, dikuatkan dan ibadatnya, dan kemudian kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja berada, lalu momen bulan Ramadan, akhir di bulan Ramadan ini tentunya ada 3 hal yang dihadapi di dunia ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Pertama adalah yang dihadapi, kita harus berjuang, berusaha sekuat tenaga, karena kita hidup di dunia ini. Karena kata Rasulullah, kerjakanlah dunia
seakan engkau akan hidup selama-lamanya, kerjakanlah akhirat seakan-akan engkau akan mati esok hari. Berjuang dan berusahalah. Mujahadah. Maka salah satu yaitu yang dihadapi dunia ini, pertama mujahadah. Artinya mujahadah itu berjuang dan berusahalah kita di muka bumi ini, karena kita masih hidup di muka bumi ini. Kerjakanlah dunia ini, dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita berusaha, bekerja dan sebagainya, kita akan Allah berikan barokah. Carilah rezeki yang halal di muka bumi ini. Jangan berpikir bahwa mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Tidak begitu para pemirsa yang dimuliakan Allah. Masih banyak bertebaran di muka bumi ini rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Mencari rezeki di muka bumi ini tentunya para pemirsa jangan kita kejar. Biasa-biasa saja. Yang kita kejar itu adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedarnya saja. Karena banyak orang yang kadang-kadang kepalanya dia di dalam tanah dan kakinya di atas untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Pergi ayam berkokok, balik ayam nyangkok, tapi kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat yang kita kejar di muka bumi. Kemudian yaitu yang kita hadapi di muka bumi ini, yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu artinya Allah melihat keikhlasan kita. Allah melihat keikhlasan yang kita kerjakan di muka bumi ini. Sekecil apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, tentu Allah melihat. Yang lebih hebat lagi, Allah dan Rasul melihat apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Sekecil kejelekan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, tentunya Allah melihat juga. Makanya dengan istilah muraqabah ini adalah Allah melihat keikhlasan yang kita kerjakan, maka kita kerjakanlah di muka bumi dengan ikhlas. Bekerja dengan ikhlas, bersedekah dengan ikhlas, menyantuni orang lain, menyantuni anak yatim, menyantuni tetangga, memberikan sedekah kepada orang lain, berinfak di jalan Allah dengan ikhlas. Karena kata Allah di dalam surah Al-Quran, Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu kuajak berdagang, kata Allah. Berdagang apa? Berdagang mencari keuntungan di jalan Allah. Keuntungan apa? Keuntungan masuk surganya Allah. Tapi para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja berada, tidak semerta saja, tidak seenak saja kita masuk surga Allah itu. Tapi Allah katakan, tu'minuna billahi wa rasulihi. Taat belum kamu kepada Allah, sudah taat. Taat kamu kepada Rasulullah, sudah taat. Kepada Allah sudah taat, kepada Rasulullah sudah taat. Dan kemudian berjuanglah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Dengan harta kita sudah berjuang. Kita telah membangun jalan. Kita telah melaksanakan kebaikan. Kita telah menyumbang pembangunan masjid. Kita telah berusaha untuk royong membangun jalan dan sebagainya, membangun jembatan. Tapi dengan harta itu, tapi dengan jiwa dan raga, artinya dengan jiwa raga ini taat kepada Allah untuk memakmurkan masjid. Pergi ke masjid itu luar biasa. Artinya orang sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa raga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah melalui momen Ramadan, di akhir Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1441 Hijriah ini, yang terakhir adalah muhasabah. Muhasabah adalah selalu mengkoreksi diri kita. Kita koreksi diri kita ini. Sudah berapa banyak yang kita kerjakan di muka bumi ini? Sudah berapa banyak amal yang kita kerjakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa banyak yang kita perbuat? Sudah berapa banyak kebaikan yang kita tebarkan di muka bumi ini? Kalau sudah kita mengkoreksi ini, sudah berapa banyak amal yang kita lakukan?
dosa apa yang telah kita perbuat, amal apa yang telah kita kerjakan di muka bumi. Perintah yang telah Allah perintahkan sudah kita laksanakan belum? Dan kemudian yang dilarangnya sudah kita menyetop tak dengan apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah dengan ini muhasabah. Sekarang dunia semakin yang kita lihat di depan mata kita banyak beragam dan bermacam-macam. Sudah carut marutnya dunia di muka bumi. Hidup dunia ini adalah hidup yang berada di alam yang fana, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau tidak kita muhasabah, selalu mengkoreksi diri kita, artinya kita selalu bumerang berhadapan dengan lingkungan kita. Semua orang akan jadi salah, semua orang tidak benar. Selalu kita mengkoreksi orang lain, tapi tidak pernah mengkoreksi diri kita sendiri. Lalu momen bulan Ramadan ini, mudah-mudahan amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan dari awal sampai akhir hari ini, dan kemudian yaitu seluruh yang kita kerjakan, baik bertadarus Al-Quran, berselawat kepada Rasulullah, kemudian sholat, tarawih dan witir, walaupun hanya banyak di rumah saja di tahun ini, ya, karena kita berada di suasana yaitu pandemi COVID-19 ini. Kemudian dengan amalan-amalan lain, baik tahajud dan sebagainya, semoga amal kita semua itu yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian besok kita telah menghadapi yaitu Idul Fitri, hari berlebaran, kembali kita fitrah seperti semula. Mudah-mudahan, dan kemudian kita laksanakan sholat, karena banyak kita termasuk yaitu di wilayah yang banyak pandemiknya. Artinya kalau pemerintah melaksanakan atau menganjurkan kita untuk sholat di rumah, maka kita tetap sholat di rumah. Baik para pemirsa di mana saja berada, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang tentunya mohon maaf. Sekali lagi saya akan menjelaskan ya, ada 3 hal yang dihadapi di dunia ini. Pertama, mujahadah, berjuang dan berusahalah. Kemudian muraqabah, Allah melihat keikhlasan yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, muhasabah, selalu mengkoreksi diri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.